Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Kita harapkan semoga hari ini kita dapat mendengarkan atau sama-sama belajar mengenai tema 1, yaitu indahnya kebersamaan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari tema 1 ini kita telah memasuki subtema 2 yang judulnya adalah kebersamaan dalam keberagaman. Apa itu kebersamaan? Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang lebih dari sekedar bekerja sama. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan kerjasama dengan satu orang atau satu kelompok, ada rasa ikatan hati yang lebih dari sekedar hanya untuk bekerja sama, tapi ada rasa saling sayang, saling hormat menghormati, ya maka hal tersebut dikatakanlah sebagai kebersamaan. Kita sambungkan dengan judul tema kita, kebersamaan dalam keberagaman, yang berarti di Indonesia telah kita ketahui bersama-sama bahwa terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang mana di pulau-pulau tersebut banyak sekali keanekaragamannya. Keanekaragaman tadi bukan membuat kita semakin terpecah belah, akan tetapi harus menjadikan semakin kuat ikatannya dalam sebuah kebersamaan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebersamaan dalam keberagaman sebagai bangsa Indonesia dapat kita lihat dari budaya yang banyak sekali ya, beraneka ragam budaya Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kesemuanya itu tidak mengakibatkan kita semakin terpecah belah. Bahkan kita harus merasa bangga karena Indonesia kaya, karena Indonesia beragam, sehingga kita tidak hanya bangga pada suku bangsa kita sendiri, tapi kita juga bangga pada suku bangsa tetangga atau teman-teman sepermainan kita. Semakin kaya ilmu yang kita miliki, semakin beraneka ragam pola hidup yang kita ketahui, maka semakin luas juga pengalaman kita dalam hidup. Keberagaman di antara kita tidak menutup kemungkinan kita untuk bekerja sama dengan orang-orang dari beda suku atau beda agama. Contoh kerjasama yang sering kita lakukan diantaranya adalah gotong royong, kerja bakti, ronda malam, atau yang sering kita lakukan di lingkungan sekolah seperti kerja kelompok atau piket harian di kelas. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebersamaan kita itu tadi akan mengikat tali persaudaraan walaupun kita berbeda-beda. Jangan karena teman kita lain suku atau teman kita lain agama mengakibatkan kita tidak mau berteman, memilih-milih teman, memilih-milih siapa yang harus kita dekati. Tidak. Bahkan orang yang berbeda itu tadi akan membuat kita kaya hati, kaya ilmu pengetahuan, dan kaya pengalaman. Dari cerita kebersamaan tadi dapat juga kita lihat dari buku teks kita, buku tema 1 yang terdapat di halaman 86 mengenai cerita tong sampah gotong royong. Di situ terdapat cerita dari Pak Made yang merupakan orang yang beragama Hindu, tetap diterima di lingkungan kampung walaupun dia berbeda suku bangsanya, berbeda agamanya. Hal tersebut tidak menutup
warga kampung untuk tetap bekerja sama dengan Pak Made. Nah, anak-anak ibu bisa nanti membaca teks mengenai tong sampah gotong royong yang ada di tema 1 halaman 86. Ya. Dari teks tersebut, kita juga dapat melihat ada di situ gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah mempelajari apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selain itu juga sekarang ini kita akan mempelajari mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, dari sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam sebuah paragraf yang berisi gagasan pokok. Jadi, kalau dikatakan dia kalimat utama, secara otomatis dia merupakan gagasan pokok dari sebuah paragraf atau sebuah cerita. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama dan merupakan gagasan pendukung. Ya, kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan agar kalimat utama dapat kita pahami lebih jelas. Jadi, kalimat utama dan kalimat penjelas sangat saling mendukung dalam sebuah paragraf sehingga kita dapat mengetahui dari kalimat utama dan kalimat penjelas tadi mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Tugas akan saya kirimkan melalui gambar yang akan saya bagikan dari grup WhatsApp. Semoga informasi atau penjelasan yang saya berikan barusan dapat diterima dengan baik. Untuk menambah pengetahuan lebih banyak lagi, anak ibu bisa membaca di buku tema 1, subtema 2 mengenai kebersamaan dalam keberagaman, dan juga dapat mengambilnya dari referensi buku petik. Demikian dulu penjelasan ibu pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.